Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa dalam persekutuan syafaat malam. Memang kamu siapa? Itu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Pada suatu pagi terlihat seorang wanita berpenampilan menarik, berusia sekitar pertengahan 30-an, memasuki area perkantoran di sebuah perusahaan terkenal. Ia menggandeng anaknya, anak lelaki mungkin berumur 7 atau 8 tahun. Karena masih sepi, mereka duduk di taman di samping gedung. Perempuan itu mengeluarkan sandwich, membaginya pada anaknya. Mereka bermaksud sarapan sambil menikmati hamparan rumput hijau dan tanaman-tanaman di taman itu. Selesai makan, wanita itu membuang dengan sembarangan tisu yang bekas dipakainya. Tidak jauh dari tempat itu, dari tempat di mana mereka duduk, ada seorang lelaki tua berpakaian sederhana, memegang gunting sedang memotong ranting-ranting. Ia menghampiri dan memungut tisu yang dibuang perempuan tadi, lalu memasukkannya ke tempat sampah. Beberapa waktu kemudian, perempuan itu membuang tisu lagi. Tanpa menghilangkan senyum di wajahnya, kembali lelaki tua itu memungut dan membuang tisu bekas itu ke tempat sampah. Sambil menunjuk ke arah lelaki tua itu, si perempuan dengan angkuh berkata kepada anaknya, "Nak, kamu lihat, kalau kamu tidak sekolah dengan benar, nanti kamu cuma bisa menjadi seperti kakek itu. Kerjanya mungutin dan membuang sampah. Pekerjaan kotor seperti yang dilakukan kakek itu." Lelaki tua itu meletakkan gunting yang dipegangnya. Ia menghampiri perempuan dan anaknya itu, lalu dia menyapa perempuan itu. "Maaf Bu, ini taman pribadi. Bagaimana Ibu bisa masuk ke sini?" Dengan angkuh, wanita itu, perempuan itu menjawab, "Aku adalah calon manajer yang dipanggil oleh perusahaan ini." Saat itulah seorang pria dengan sangat sopan dan hormat datang menghampiri lelaki tua itu dan berkata, "Maaf Pak Presdir, saya hanya mau mengingatkan bahwa rapat sebentar lagi akan mulai." Lelaki tua itu mengangguk, lalu sambil mengarahkan matanya kepada perempuan itu, ia berkata, "Saudara manajer, tolong untuk perempuan ini, saya pastikan dia tidak cocok untuk mengisi posisi apapun di perusahaan kita." Sambil melirik ke arah perempuan itu, sang manajer menjawab, Baik Pak Presdir. Siap, kami akan laksanakan sesuai perintah Bapak." Setelah itu sambil berjongkok, lelaki tua itu membelai kepala si anak dan berkata, "Nak, di dunia ini yang terpenting adalah belajar untuk menghargai orang lain, siapapun dia, entah direktur ataupun tukang sampah."
Melihat dan mendengar semua itu, perempuan tadi tertunduk malu. Ia tidak berani memandang lelaki tua itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam surat 1 Petrus 2 ayat 16 dicatat begini. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 16 ini mengingatkan bahwa di dalam Kristus belenggu perhambaan dosa telah dipatahkan. Kita telah dimerdekakan. Kita beralih status dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Lalu ayat 17 dari 1 Petrus 2 mengatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Salah satu ciri dari orang yang telah dimerdekakan dari dosa, yang telah beralih status menjadi hamba Allah, bahwa orang itu hidup dalam semangat kerendahan hati yang membuat dia bersedia dengan tulus menghormati semua orang. Kata yang diterjemahkan dengan menghormati dalam bahasa aslinya adalah kata timau, yang artinya antara lain menghargai, menghormati, memperlakukan orang lain dengan rasa hormat, karena orang lain adalah sesama manusia yang juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mari kita merenungkan bagaimana selama ini kita memperlakukan orang-orang yang kita jumpai dalam keseharian. Sudahkah kita menghargai, menghormati mereka sebagaimana sepatutnya hamba-hamba Allah? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Ya Bapa, ampunilah kami. Sekiranya di sana-sini kami masih suka pilih-pilih dalam menghargai orang-orang yang kami jumpai dalam keseharian hidup. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami kekuatan dan hikmat untuk mau terus hidup dalam semangat menghormati, menghargai orang lain sebagai sesama yang sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan, tolonglah kami. Ya Bapa, kembali bersahati kami berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk para anggota simpatisan seisi keluarga masing-masing dengan pergumulan-pergumulan yang masih dihadapi. Mungkin ada yang masih bergumul dengan masalah sakit penyakit. Barangkali ada yang punya beban karena masalah finansial, sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Ada yang punya persoalan karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga, antara suami dengan istri, orang tua, anak-anak dengan saudara, dan seterusnya. Mungkin ada yang sedang bingung, yang sedang galau karena berbagai ketidakpastian di masa depan, entah terkait studi, pekerjaan, perjodohan, dan seterusnya. Ya Bapa, kami berdoa
untuk semua itu. Kami juga kembali berdoa bagi gereja-Mu yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat yang Tuhan ikut sertakan mengerjakan misi Allah, agar gereja-Mu boleh makin tekun, makin setia, mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja, khususnya Jemaat GKI Gading Indah dalam masa raya Paskah ini. Tuhan tolong, Tuhan sempurnakan pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh majelis jemaat dan panitia Paskah khususnya, sehingga melalui rangkaian kegiatan dalam masa raya Paskah, jemaat-Mu makin mampu menemukan kekayaan makna dari peristiwa-peristiwa yang diperingati dalam masa raya Paskah ini. Untuk itu kami berdoa. Kami juga kembali menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Kami terus memohon kehadiran campur tangan pimpinan Tuhan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau yang tetap memberi hikmat, keberanian, ketegasan kepada para pemimpin bangsa kami untuk senantiasa memilih hanya apa yang benar, yang mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Untuk itu kami berdoa. Jika tiba saatnya, malam ini kami akan beristirahat, maka kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Kiranya kami boleh beristirahat dengan cukup, dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka. Besok boleh menyambut hari baru dengan sukacita, dengan penuh syukur untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat istirahat, Tuhan tetap beserta kita.